Maju semua, Solo. Maju semua. Melakukan upaya-upaya dari DPR Provinsi. Satu yang paling kami diskusikan tadi adalah menjadi penyelesaian yang permanen adalah bagaimanapun adalah perbaikan jalan yang dilalui oleh lintasan batubara ini. Pak, diperbaiki Pak, dibuat jalan baru Pak. Kalau diperbaiki kita siap-siap itu Pak. Kita siap Saya yakin tuh. Tambah semua. Begitu aja. Yang pertama, Mahasiswa yang harus disalahkan itu. Janji siswa. Kabupaten lain cantik-cantik, Cantik-cantik jalannya yang itu. pertama Ada batubara ya. kita mengulas kembali bahwa membangun jalan khusus perusahaan dalam mendistribusikan hasil tambang yang tidak bersinggungan dengan jalan umum, atau yang kedua menggunakan angkutan sesuai dengan tonase kelas jalan yang dilalui dengan dilengkapi dokumen kir kendaraan dan memasang portal sesuai aturan ketinggian yang berlaku di masing-masing mulut tambang yang saat ini berproduksi. Jadi ini sebenarnya sudah kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Kekecewaan masyarakat dengan pemerintah terkait maraknya truk angkutan batubara overload dan overdimension odol yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu sudah tidak bisa ditolerir lagi aktivitasnya. Menyikapi persoalan ini, Forum Masyarakat Indragiri menuntut Etnim Kabupaten Inhu Provinsi Riau yang tergabung dari berbagai kecamatan, mulai dari masyarakat yang berada di area lokasi dampak tambang batubara di Kecamatan Pranap sampai Kecamatan Kuala Cenaku, turut serta dalam aksi demo di kantor Bupati Inhu tersebut. Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kamis 20 Juni 2024, sekira pukul 10.30 sampai dengan 12 WIB. Tampak hadir dalam aksi demo tersebut Paino, Asisten 2, Dishub, Kasatpol PP, personel Polres, personel Kodim 0302 Inhu, aktivis Forum Penyelamat Aset Negara F1, Hatta Munir, Senoharto, Arifudin Ahalik, Ketua PC PMII Kabupaten Indragiri Hulu, dan anggota perwakilan LSM serta perwakilan Ormas se-Indragiri Hulu. Dalam aksi yang dilaksanakan di kantor Bupati Inhu tersebut, Ketua PC PMII Inhu, Romi Jelpindra, yang diwakilkan oleh Nazwan, dalam orasinya meminta agar pemerintah Kabupaten Inhu melalui Bupati Inhu, Regita Meilani Yopi, agar memenuhi tuntutan yang disampaikan masyarakat dan PC PMII Kabupaten Inhu, antara lain seperti Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Inhu nomor 550-Dishub-198 tanggal 18 Maret 2024 tentang tonase pengangkutan truk odol batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang isinya sebagai berikut. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 PRT-M-2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Intinya, pada aksi unjuk rasa ini, masyarakat dan mahasiswa mendesak dengan tegas agar Bupati Inhu membangun jalan alternatif dan segera menindak perusahaan tambang dan truk yang overdimension, overloading, odol, karena dinilai telah membuat sejumlah infrastruktur jalan yang dilintasinya menjadi rusak dan juga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas serta korban jiwa. Hal inilah yang menjadi keresahan dan pemicu perlawanan masyarakat, teriak Nazwan, mahasiswa hukum dalam orasinya bernada tinggi.
Selanjutnya, Arifudin Ahalik, Ketua Eppan Inhu, dalam orasinya mengulas soal truk odol yang dianggap telah merusak jalan dan menyebabkan kemacetan serta korban jiwa. Jika 3 kali dalam 24 jam Bupati Inhu tidak segera mengambil sikap tegas, maka kami masyarakat akan melakukan penertiban dan penghentian truk odol batubara yang melewati jalan provinsi ini, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ada pelanggaran terhadap undang-undang ini, namun pemerintah tidak berbuat dan tidak mengambil sikap. Makanya kami datang kemari agar Bupati Inhu segera mengambil sikap tegas menggunakan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan di jalan raya. Ulasnya. Arifudin Ahalik yang juga mantan anggota DPRD Inhu ini, ia meminta agar Bupati Inhu menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pinta Arifudin Ahalik. Selanjutnya, di akhir orasi demo, tokoh aktivis pemerhati sosial kemanusiaan Inhu, Bung Hatta Munir, ia mengingatkan kepada Pemkab Inhu, terkhusus kepada Bupati Inhu, saya tegaskan agar Bupati Inhu dapat merealisasikan apa yang disampaikan dalam orasi PC PMII Inhu dan Eppan Inhu, tegasnya. Diharapkan kepada PC PMII dan masyarakat di sepanjang jalan provinsi, mulai dari Pranap, Kuala Cenaku, Kelayang, Bongkal Malang, Seilala, Pasir Penyu, yang telah menjadi korban dari dampak truk odol batubara ini, agar bisa menahan diri dulu sampai batas waktu yang kita sepakati selama 3 hari, mulai terhitung dari sekarang. Harapnya. Mantan anggota DPRD Inhu ini menegaskan seandainya sampai batas waktu yang kita sepakati, jikalau Pemkab Inhu tidak merespon dan menindaklanjuti harapan masyarakat, maka terpaksa semua kekuatan komponen masyarakat dan mahasiswa akan bergerak. Apakah nantinya langsung bergerak ke mulut operasi tambang batubara atau langsung di-stop seluruh truk odol yang masih terlihat beroperasi dan melintas di jalan provinsi lintasan teritorial Pemkab Inhu di daerah kita ini, ujarnya. Di akhir orasinya, Bung Hatta Munir yang juga masih tercatat sebagai Ketua Pemuda Pancamarga PC Inhu ini mengingatkan bahwa negeri kita ini tidak sedang baik-baik saja dan mewanti-wanti Pemkab Inhu supaya mengambil keputusan yang menguntungkan buat masyarakat. Jangan memihak kepada pengusaha. Dikhawatirkan nantinya kalau sudah habis batas kesabaran masyarakat, tak tahulah mau jadi apa negeri Indragiri Hulu yang tercinta ini. Beber Hatta Munir bernada lirih. Sementara itu, Asisten 2 Sekdakap Inhu, Paino, didampingi Kadishub Kasatpol PP, mewakili Bupati Inhu di depan peserta aksi demo. Ia mengatakan bahwa Ibu Bupati meminta maaf tidak bisa langsung bertemu dengan masyarakat. Beliau tidak berada di tempat karena sedang berada di luar daerah, akunya. Paino menambahkan, semua aspirasi yang telah disampaikan secara langsung oleh peserta demo, baik lisan dan tertulis, akan disampaikan kepada Ibu Bupati Regita Meilaniopi. Pada intinya, Pemkab Inhu dan Pemprov Riau sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi bagaimana truk odol batubara bisa melewati jalan alternatif yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu, ungkapnya. Pada prinsipnya, Pemkab Inhu sudah berupaya semampunya sesuai aturan yang ada demi untuk merealisasikan jalan alternatif khusus untuk lintasan truk odol. Namun masih terkendala karena ada beberapa perencanaan jalan lintas yang masih dalam taraf negosiasi dan beberapa perusahaan yang akan dibuka jalan lintasan alternatif tersebut belum memberikan izin pelepasannya. Namun demikian, Pemdakap Inhu tetap terus melakukan langkah-langkah persuasif dengan pemilik perusahaan. Intinya,
bagaimana segera didapat jalan keluarnya agar jalan tersebut bisa dijadikan jalan lintasan alternatif. Demikian ucap Paino menjelaskan di hadapan massa pendemo. Pantauan Rio Madani, sempat terjadi reaksi memanas dari elemen mahasiswa karena Bupati Inhu tidak berada di tempat, ditambah modulasi suara dari asisten 2 yang kurang jelas terdengar saat menanggapi tuntutan mahasiswa. Namun, situasi kembali tertib setelah personel Polres Inhu, Kodim 0302 Inhu, dan Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menenangkan dan meyakinkan mahasiswa. Hingga akhir orasi, terpantau situasi berjalan aman. Massa pendemo membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 12 WIB. Pewarta Arsad J, editor visual Tamrin Ismail, narasi Budi Dharma Saragi.